Oke guys, selamat datang kembali di Star Arts Network. Dan sekarang aku akan memberitahu teman-teman apa ya istilahnya ya? Pembelian kali ya. Kali ini kita akan review komik yang saya beli di bulan ini. Ini dia. Ya. Ya sebenarnya bukan berarti ini semua komik ini ya bulan ini ya. Cuman beberapa komik ini gue beli baru bulan ini, alias baru Januari kan, baru Januari pertengahan ya. Kayak misalnya Detektif Conan Source 5, cuman kan ada beberapa komik yang ya sebenarnya ada seri sebelumnya kan, jadi gue bawa juga seri sebelumnya. Tapi gue beli seri barunya di bulan ini, jadi gue akan review buat lu pada juga. Dan juga actually gue juga nggak mau review doang, tapi gue akan minta pendapat teman-teman juga, karena ada beberapa komik yang gue baru beli aja dan ternyata banyak teman-teman yang ngasih, oh bang itu udah ada animenya bang di YouTube, bisa ditonton segala macam. Jadi please juga komen di bawah. Dan atau ada saran komik-komik yang keluar di Gramedia dan toko buku di Indonesia yang harus gue beli, teman-teman komen di bawah. Oke, gue langsung aja mulai reviewnya ya guys ya. Jadi ini kemarin Conan nomor 105 akhirnya keluar. Detektif Conan, ya. Kapan tamatnya? Jujur aja, gue harus jujur, di website Bajagan dan website dimana bisa baca komik yang nggak resmi sih, gue udah jauh ya bacanya, cuman tapi itu pun belum tamat-tamat deh. Gue nggak tahu kapan tamatnya. Tapi anyway ya, gue koleksi Conan dari nomor 1 karena saya sayang ibu, jadi koleksi nomor 1. Satu-satu, aku sayang ibu. Jadi sampai sekarang udah nomor 105 cuy, ini gila. Gue pertama kali beli yang nomor 1-nya itu, gue ingat banget, gue tuh dikasih dulu sama tante gue. Jadi gue punya tante yang umurnya itu, secara umur tuh kayak sejajar sama gue, ngerti gak lo? Jadi kayak oma gue itu umurnya sama nyak gue. Jadi gue punya tante yang umurnya tuh seumuran gue sebenarnya. Dan dia tuh ngasih tauin, baca deh Detektif Conan. Gue beli kan, gue ingat banget beli yang volume 1 tuh. Terus gue yang pada saat itu tuh masih kelas 4 SD. Yeah. Shock, lo bayangin anak kelas 4 SD baca komik yang pas lagi naik itu, apa namanya, roller coaster yang paling buntung, kasus pertama kan. Langsung gue pas baca tuh, Conan. Horor ya. Tapi unik kan ceritanya. Jadi kecil lah, segala macam. Abis itu, Detektif Conan adalah komik yang lucunya pada saat itu gue berhasil ngacurin bokap gue. Bokap gue yang saat itu tuh udah kayak, udah gak pernah lagi papa baca komik. Dulu kan bokap gue tuh baca komik yang lebih ke Eropa. Koleksi bokap gue dulu yang gue baca pas masih kecil tuh ada kayak Tintin, terus ada kayak Asterix Obelix, terus ada kayak, kamu tau gak bah, yang anak kecil setiap dia kuat anak kecilnya, tapi kalau bersin kekuatan hilang. Gue lupa 6 komiknya. Sama komik Amerika, DC, Marvel. Terus gue, pak baca deh pak, lucu nih. Bokap gue baca ketagihan, tapi beliau hanya sanggup sampai nomor 19. Ya karena dia bilang, aduh gak kelar-kelar ceritanya. Dia gak tahu. Ya papa almarhum, ya by the way, 105 pak, belum kelar. Oke, jadi ini sekarang by the way cetakan baru ya guys ya, buat kamu-kamu yang mungkin udah lama nggak beli komik, gue kasihin aja. Kok Detektif Conan itu sejak cetakan ke 100 itu dia langsung bindingnya dari kanan ke kiri, jadi baca aja jadi kayak orang Jepang punya. Dan dia ada sampulnya gini, dan kertasnya udah kertas yang bagus, kertas book, comic book print gini yang udah lebih anti jamur lah, lebih tahan jamur, book paper, dibandingin yang sebelumnya kan kayak kertas ulangan anak SD tuh. Yang kalau dimin dikit di lemari yang nggak pakai kaca mah udah bubar, jamuran kayak punya gua. Bagus, cetakan baru. Ini baru nyampe mana nih, kita lihat nih. Ini baru nyampe yang, masih jauh. Ya, cerita kapan tamatnya. Tapi ini dia, Detektif Conan nomor 105. Buat kamu-kamu yang nanya, bang, gue udah lama nggak beli komik. Berapa harga komiknya? Rp50.000, harga Pulau Jawa. Ya, jadi lu nggak usah protes kalau misalnya lu nonton review ini terus kayak, bang, kok di gua 55.000, 60.000? Lu di mana? Gue di Australia sih. Kok jauh ya? Nah terus juga kalau untuk komik lain juga One Punch Man. Sebenarnya ini gue beli ya bulan lalu sih ya, akhir Desember yang nomor 27. Alasan kenapa One Punch Man gue koleksi guys, One Punch Man ini gue formulanya gue suka banget. Apa tuh bang formulanya bang? Buat lu pada yang nggak koleksi One Punch Man ya. One Punch Man ini by the way ceritanya itu tentang orang yang botak, yang punya kekuatan sekali tinju mati. Alasannya apa dia bisa punya kekuatan seperti itu? Baca komiknya biar seru. Tapi yang gue suka formulanya adalah dia kan kuat banget. Setiap ada penjahat tuh sekali gebuk entet, gitu kan ya. Nah tapi lucunya di komik itu tuh selalu dia dibikin yang paling lama dalam menuju ke si monsternya itu. Sementara banyak pahlawan yang lain gitu kan ya. Wow, itu mati-matian lawan monster ya.
dia datang jebret. Tapi jadi satisfying. Sama kayak lu kalau nonton film, nonton sinema segala macam, yang bikin satisfying itu kan moment of waitingnya tuh. Jadi kayak, aduh kapan sih Saitama datang? Terus dia datang dan datang itu selalu keren cuy. Makanya gue demen banget. Dan ini udah sampai di nomor 27. Gue lagi-lagi kalau baca online sih udah jauh ya. Kalau 27 ini udah sampai di, oh yang lawan si cewek hot kacamata. Oke, nah 27. Ini masih kertas zaman dulu yang kartu ulangan kertas ulangan buat anak SD yang tipis. Jadi kalau misalnya lu taruh di lemari yang ada kacanya ya wassalam, siap-siap. Tapi harganya lebih murah, 32.000. Mahal juga sih. Kayaknya gue dulu zaman SMA tuh sempet kayak yang lama gitu stagnan, harga komik tuh di 9.500. Itu tuh zaman-zamannya SMA sampai kuliah gue tuh 9.500 aja stagnan. Au! Iseng. Tadi aku nyobain. Iseng. Boleh nggak isengnya nggak pakai senjata karet gitu? Tadi maksudnya mau kesini kamu nih. Gue kira tadi ada petir masuk ke rumah lo. Rasanya kayak gitu. Lo mau kalau tau rasanya ya? Tadi mau kesini. Oh. Kenapa tiba-tiba jadi kesini? Makasih ya. Iya nggak apa-apa kok. Apa mau apa? Hah? Mau apa? Ini jadi koleksi komik kamu. Apa? Kemarin kan bilang katanya, guys cari duit nih guys. Tapi dia banyak beli komik gitu. Cari duit ini. Di review. Maka mau sekarang setelah aku beli komik, kita review. Kalau ternyata kita beli komik nggak balik modal gimana? Ini kan barang modal terbukti di review kan? Oh, Parfum gitu. barang modal nggak? Balik. Gimana? Iya, makanya di review kan. Oh. Jadi kamu apa ini koleksinya komiknya? Ini makanya Coba aku ada jelasin. yang aku Ini aku kenal masih nggak? aku masih jelasin yang lama-lama dulu. Yang aku One Punch Man udah 27 tuh. 27 komik berarti gue udah koleksi. Nah sama ini guys, kemarin akhirnya apa gue nggak tahu apa gue ukur kudet ya? Apa ini udah lama keluar ya? Ini adalah Kung Fu Boy Legend nomor 28. Kayaknya sih udah lama deh gue aja baru beli. Tapi ini terbitan baru ya? Enggak, terbitan lama. Nah ini yang pengen gue jelasin adalah Kung Fu Boy. Ya, ini komik dari zaman gue SD, bahkan nih SD di mana gue tuh masih tinggal di Tanjung Priuk dulu. Jadi Kung Fu Boy itu Enggak, jangan pakai gigi dong. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Bah, itu kamu bayangin. bawel dah. Itu kamu bayangin dari tas, dari taruh di bawah, tumpuk debu. Dia bilang Kan gue bawel gitu. Apa gunanya sel darah putih? Sel darah putih, dia alasannya gila. Iya, gue udah beli dong. Udah beli? Ya. Iya. Enggak, nih ya. Satu fakta tentang Bang Tara. Bang Tara tuh kalau misalkan beli komik pasti double. Males gue, makanya dia nggak inget. Dia aja koleksi sendiri aja nggak inget karena saking banyaknya. Dan saking, ini komik juga nggak keluar-keluar nih berarti volume 29 ya. Nah ini komik tapi pengen gue ceritain dulu. Ini adalah komik lama guys. Ini Komik Kung Fu Boy. legendaris. Kalau misalnya ada yang, apa istilahnya, komikus yang membuat atau gambar komik itu feel-nya seperti nonton film. Salah satunya adalah Takeshi Maekawa. Kung Fu Boy. Dia ada juga yang unik-unik lagi. Ini Kung Fu Boy Chinmi, ada yang biliar, terus ada yang sumo, sumo itu. Tapi detailnya bagus banget, cuy. Bagus lah, gila. Bagus, gila ini. Kung Fu Boy ini sampai backgroundnya pun gambar manual. Nah ini juga sekarang kita akan masuk ke komik yang cetak ulang, ya Naruto. Kenapa gue beli Naruto yang versi banding sekarang ini harganya by the way 99.000. Tapi gue senang banget sama Gramedia, thank you. Kayaknya lu tahu banget gitu, gue tuh nggak sempat koleksi Naruto. Dulu tuh gue nggak sempat koleksi dua, Naruto sama One Piece dua-duanya dicetak ulang. Gue seneng banget. Kamu nonton animenya nggak? Nggak. Ya, gimana? Gigit lagi. Coba buka. Sini. Coba. Ya Allah. Emang bisa. Bisa lah. Tapi gue seneng banget dicetak. Dan ini kalau nggak salah udah nomor 11 bind up-nya. 12 malah. 12. Cuman malah aku tuh mau beli yang ke 12 kayak gue udah punya belum takut double. Ternyata baru 11. Dan cetakannya tajam banget, book paper dan tajam banget guys. Apalagi kan si Masashi Kishimoto alias pembuatnya si Naruto ini gambar itu tipe gambar yang bersih kalau dalam bahasa gue ya. Jadi makin tajam lagi kelihatannya gitu. Dan ini kayaknya tuh kayak 2 buku jadi 1. Tapi kamu kalau misalkan udah baca manganya, kamu wajib nonton animenya sih. Yang beda ya? Beda. Rasanya? Beda. Okay. Rasanya Di Netflix beda. ada by the way. Kan kalau di sini kan maksudnya ya gambar kan ya. Gambar. Kalau Ya kan, tangannya juga iya gambar. maksud aku kalau di animenya kan with the sound, with the music, with the voice acting, wah itu beda banget sih, bikin beda banget. Wajib sih harus nonton animenya. Naruto. Di Netflix ada. Gak usah Satu nonton lagi. sequelnya ya guys. Apa sequelnya? Boruto. Bagus banget tadi. Kameramennya udah tahu. Gila. Ini gue juga salah satu yang senang banget dicetak ulang. Thank you. Itu adalah Death Note ya.
Ini harganya 88.000, harga Pulau Jawa. Dan ini tajam banget juga. Versi Netflixnya Oscar loh. Hah? Versi Netflixnya Oscar loh. Yang Netflix yang mana? Yang bule. Mending nggak usah. Jangan ada yang berani nipu lu yang bilang, nonton deh versi Netflix. Oh God, gue sekarang jadi inget mukanya. Gue nonton habis ini. Jangan ditonton. Lu tadi ngomong jangan nonton. Cuma ngomong kata-katain doang. Itu gue ingat banget pertama kali nonton ya kalau di Netflix kayak, Death Note oh my God, my favorite. Karena yang versi Jepangnya live actionnya gue suka. Walaupun ceritanya kan endingnya beda kan. Tapi gue suka banget yang versi live action Jepangnya. Keluar Netflix kan, keren, bule bikin gimana nih. Astagfirullahaladzim. What a stupid ass. Tapi itu back in the day lah. Ketika Netflix tuh masih awal-awal. Jadi kalau mendanai film tuh masih yang... Atau mungkin duitnya habis buat literally buat si Ryuknya. Ryuknya. Oh, Ryuknya William Dafoe. Habis duitnya cuy. Kayaknya di situ habis duitnya. Nah tapi anyway, ini ya Death Note ya. Dicetak ulang hanya sampai 7. Karena kalau yang dulu tuh banyak. 14 apa 13 ya? 14 ya? Banyak. Jadi emang pas 7. Jadi ini kan kayak bundle-nya ini kayak dua komik kan. Gambarnya bagus. Si pembuat komik ini juga yang gambar Hikaru Nogo, which is sama bagusnya. Bagus. Teman-teman coba ini seru. Itu tentang catur Jepang, tapi itu seru banget. Nggak, tapi ini Death Note ya merupakan. Itu terakhir, ini terakhir, iya. buku terakhir. Ini Death Note ini dulu pas lagi pertama kali aku baca gitu ya. Dan pas lagi ada animenya. Aku aja pertama kali dicetak ini pas aku kuliah, kamu baca kapan? Iya. Masih kecil jangan baca buku dewasa, nggak baik. Gue gaplok, beneran. Nggak kan saya kan dulu kan pengoleksi komik dari, gue tuh koleksi komik dari 5 SD, by the way. Komik apa? Komik, ya kalau cewek kan pasti komik-komik romance dong, biasa kan. Komik-komik inilah, apa sih yang namanya? gambarnya Ciwi-ciwi, komik ciwi-ciwi. Komik ciwi itu yang biasanya gambar cowoknya tuh kayak 6 meter gitu kan. Nggak 6 meter juga, Sumpah, gue tuh pernah kan dulu di Gramedia. Nggak lah, carinya Beli. yang bagus lah, jangan milih-milih. Di Gramedia tuh kalau gue komik serial cantik tuh selalu tinggi 7 meter cowoknya. Yang palanya kecil terus badannya kayak 7 meter gitu. Mana ya? Selalu kan. Aku tuh dikirimin foto sama. Tapi kenapa gue kecewanya istri gue sekarang nih bacanya yang... Oh, lihat. Ini sisa-sisa komik aku masih disimpan oleh ibu. Kasih ke kameramen kan? Sama mama aku masih disimpan. Dulu gua komik itu koleksi yang kayak gini ya, romansa-romansa, terus ada juga yang tentang Death Note, ada yang tentang poli kayak gitu-gitu segala macem. Sampai 1.200 komik, Pak, saya punya. Dan itu dinomorin satu-satu sama gua. Kalah, aku 2 lemari. Bukan masalah 2 lemari. Untuk sekelas anak SD atau SMP tuh udah lumayan banyak Boros, loh. ditabung. Habis itu dijual. Jangan salah, gua jual. Gue langsung jadi sejuta. Oh iya juga ya. Dapat gua. Sejuta loh gua dapat dari jualan komik doang. Rugi dong. Satu komik aja 10.000. Iya kan, harusnya itu, kan dari... itu kan udah yang versi lama, Oh, Pak. Iya. Berikutnya gue pengen review komik, ini kan tadi komik yang lama dari komik cetak ulang. Nah terus ada guys, ini komik yang apa dulu ya mungkin ya, Shield Hero nomor 2. Ini gue beli, kenapa ya? Ya nomor Ya satunya ini udah gambar kamu bagus beli. sih. Nomor 1 udah beli, di atas tapi mungkin belum turunin. Kalau ini karena ya kepo aja sih, pengen tentang apa sih. Tuh, The Rising of the Shield Hero. Ini Ada juga ceritanya isekai juga. tahu juga sih. Aku yang ke satunya belum terlalu baca ini. Beli tadi karena gambar bagus doang. Oke, karena gue beberapa beli komik itu gambar bagus. Research, terus research. pengen gue coba kayaknya bisa diimplementasikan ke komik gue gitu kan. Research. Nah kalau ini Yomi no Tsugai, Part of Underworld, Hiromu Arakawa. Entar dulu, Nak. Bentar dulu, sayang. Gih, sama awal dulu Gih. Ayo mau kemana, emang berangkat kemana? Nah, jadi guys, ini ada Yomi no Tsugai. Tapi kalau Yomi no Tsugai ini gue beli part satunya tuh karena unik ceritanya. Jadi dia kayak apa ya? Ya pokoknya cerita menarik, gue lupa yang satu. Anak kembar terus apa ya? Di desa dia ada lupa yang ini. Tapi bagus, Yomi no Tsugai. Nah terus ini ada Detective These Days. Ini gue beli nggak tahu juga sih. Gue beli aja karena kayak menarik. Ya, cuman nih kayaknya yang detektif terus temenin cewek gitu-gitu ya. Belum baca gue. Ini gue belum baca ya. Tapi ini saya beli Rp45.000. Jadi ini yang komik yang gue coba-coba beli aja lah ibaratnya gitu. Kamu dulu komik ngerasain jam-jaman kamu harganya berapa paling murah? Sebelum mana tuh? Paling murah mah 3.500 zamannya SD banget dulu sebelum Krismon. 3,5 3.500. zamannya tahun 93 94. Aku udah zamannya goceng. Tapi goceng itu juga di goceng. pinggiran jalan, Aku Gramedianya. di tukang-tukang koran biasanya. Nah ini dari beli aja gue berbuka nih. Apa? Gue beli karena gue lihat ini story Osamu Tezuka. Yang gambar Satoshi Shiki, Dororo and Yakimaru. Apaan itu? Cerita apaan?
Nggak tahu juga. Di akhir periode Muromachi yang kacau, pemuda pembunuh roh mati dan bocah yatim piatu hidup dengan mencuri bertemu. Tubuh pemuda bernama Hyakimaru itu dingin dan di lengannya terdapat pedang yang bersinar mencurigakan. Oke, gambar lumayan bagus guys. Kalau lihat ya. Kasih lihat. Gambar lumayan bagus. Nggak lumayan sih, bagus gambarnya. Coba lihat. Wow. Tapi sih. Wow. Bagus. Mungkin akan gue baca tuh. Terus story-nya sih. Sampai ke situ. Ini ada animenya. Apa itu? Kalau nggak salah bener nggak sih? Ini ceritanya tuh yang si gede ini, si yang orang yang besarnya ini, dia itu mencari ini part of his body. Belum baca gue. Baru buka barusan. Kalau nggak salah, dia tuh jadi demon. Terus dia nyari ini badan-badannya dia. Wow. Jadi badan-badannya dia itu Wow. kesebar di mana-mana karena dia itu pas lagi lahir itu dia tuh born as a demon gitulah pokoknya. Gambar sih bagus. Ini harganya 45.000. 45.000. Nah terus ada, ini gue pengen bahas ini dulu deh. Ini guys, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Nah, untuk komik aneks ini gue pernah bahas pas di live gue di channel gue Taras Game Indonesia ya. Guys, gue baru beli komik Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Tapi, jadi waktu itu banyak yang ngasih tau, "Bang itu bagus bang, animenya ada di YouTube bisa nonton gratis." Which is, gue nonton juga animenya, tapi setelah gue baca komiknya. Tapi gue akan review jujur. Gue kan beli komiknya dulu. Pas gue baca ini komik, by the way lu kameramen juga boleh kalau mau baca nih. Lu ntar kasih pendapat lu. Mohon maaf banget gue harus jujur nih. Kalau lu baca komiknya ini komik. Tapi ada hal yang lucu. Jadi gini, kalau gue baca komiknya ini, kalau misalnya bang, lu baca komiknya terus kasih pendapat lu. Gue akan langsung jawab dengan jujur. Ini komik dibuat oleh manusia ansos untuk manusia ansos. Fase di komik itu jadi membuat seolah-olah kayak anjir ini mah khayalan orang-orang ansos. Terus kayak jelek banget gitu kan ya. Tapi versi animenya bagus. Jadi gue kalau bilang, emang versi anime ceritanya beda bang? Ceritanya sama, tapi fasenya beda. Kalau di sini tuh, gue kayak, it's another isekai dengan hayalan-hayalan orang ansos gitu ya. Tapi pas animenya lah bagus. Cuman karena animenya tuh fasenya lebih santai. Kalau ini tuh kesannya ya, kayak, gue yang dulunya biasa ceritanya tentang cowok gendut, terus ini segala macam mati. Seriusan? Habis itu pas reinkarnasi jadi anak kecil lagi. Habis itu kayak anak kecil itu punya kekuatan sihir. Terus dia kayak, apa-apa ini. Terus kayak dia selalu benar. God, what a unsolved story gitu kan. Tapi pas lagi di animenya bagus. Karena lebih pelan-pelan, lebih bagus. Jadi itu dia. Tapi kenapa gue koleksi sampai nomor 3, gambarnya bagus. Gue suka sama artnya, gue suka sama gambarnya. Tapi dari segi fase ceritanya, bahkan sampai buku kedua sejauh ini kayak oh god what the hell gitu kan, mendingan nonton anime. Nah terus yang sejenis kayak ini juga I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too. Kenapa sih zaman sekarang komik zaman dulu nih Detektif Conan, Kung Fu Boy, komik zaman sekarang I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too. Artinya aku punya skill curang di dunia lain dan menjadi tak terkalahkan di dunia nyata juga. Judul apa gitu. Tapi ya, nah ini ini langsung lulu pada banyak yang bilang, wah bang itu justru lebih kayak buat ansos lagi bang, itu apa istilahnya keinginannya si penulisnya bla bla bla. Tapi secara fase ini lebih bagus versi komiknya daripada versi komiknya si Mushoku Tensei ini kalau menurut gua. Jadi ya udah gitu artnya juga lumayan bisa gua pelajari karena gua beli komik kadang-kadang juga beli artnya. Nah kemarin bulan ini gua beli yang nomor 3 sama nomor 4-nya ya. Nah ini gue pernah baca online dan pas beli ya sama aja kalau ini ya. Jadi ini Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Jadi ini tentang cewek yang dulunya artis segala macam, terus dia pakai Bunny Girl di awalnya ketemu cowok yang maksudnya gue tuh di mana-mana udah nggak dilihat orang loh kok si cowok ini ya gitulah pokoknya lo cerita drama sederhana, drama anak SMA ceritanya. Gambarnya lumayan dan cuma 2 komik terbit di Gramedia, udah tamat, lumayan ya. Gue beli yang nomor 2 ya baru. Jadi ini harganya satunya sekitar 65.000. Oh beda-beda ya. Ada 65.000, 40.000, 65.000 gue beli. Pantesan BCA surut. Tapi gambarnya bagus. Terus juga gue ini demennya thank you banget buat ya penerbit sekarang ya. Sampul-sampul gini loh, kayak zaman dulu. Karena kalau mau tahu Fir, buku tahun 90-an awal, 94, 93 itu sampul gini. Kan baru di era-era Krismon sih. Ya mungkin karena
potong budget ya, sampul itu tiba nggak ada gitu. Nah terus ada ini Windbreaker nih yang keduanya, yang ke satu di atas. Ini gue jujur belum baca sampai habis, tapi yang ke satu gue tertarik banget karena ini tentang ya kayak anak SMA berantem gitu. Ini gambarnya ibaratnya style komik gua hampir lah secara gambar, bukan style banget ya, maksud gua campuran antara toning dan ininya tuh nggak terlalu berlebihan gitu. Gue demen komik kayak gini yang bersih gitu kelihatannya. Jadi makanya gue beli, wah ini bisa jadi ini juga nih referensi gue gitu kan. Windbreaker, ini baru terbit di Gramedia. Dan gue sebenarnya lupa satu komik di atas juga karena baru satu volume, yaitu Dandadan. Animenya udah di mana-mana udah ada ya, tapi komiknya gue beli di Gramedia baru keluar volume 1, itu seru banget. Jadi itu tentang anak-anak muda, 2 cewek sama cowok. Yang satu percaya bahwa setan tuh ada, tapi nggak percaya UFO ada. Yang satu percaya UFO ada, tapi nggak percaya setan ada. Dua-duanya mau ngebuktiin, totonya dua-duanya ada. Intinya gitu aja, seru banget. Dan gue sampai sekarang belum nonton anime sama sekali. Gue baca komiknya karena gue komik man. Komiknya aja itu seru banget ya. Gue tuh awalnya kayak ya gue pengen tahu nih cerita kayak gini tuh mau dibawa kemana. Sampai jauh seru. Jadi kalau misalnya lu bisa bikin cerita kayak gitu sampai jauh seru ya berarti jago aja gitu kalau menurut gue yang bikin cerita dan gambar. Jadi seru banget ya. Itu udah keluar volume 1 juga, tapi gue lupa masih ada di atas belum gue turunin. Frieren. Ini mah udah jelas ya, udah jelas banget gue beli karena artnya. Artnya gila, gue pengen pelajarin banget karena gue lagi bikin komik juga tentang kayak gini-gini, yang medieval era gitu. Wah, ini freelance sih. Kalau beli komik apa nggak nonton anime? Anime tuh justru kan banyak yang bilang kan musik segala macam. Jawabannya adalah kalau nonton anime tuh lebih membuang banyak waktu. Kalau lu jadi bapak ntar lu ngerasain sendiri. Kenapa lebih prefer komik? Nah tapi komiknya aja gambarnya, lihat, oh my god, ya. Gambarnya bagus banget pak, gila. Nah terus ada juga di sini Nobu. Ini kalau lagi lapar gue baca ini. Ini tentang biasa ya masak-masak di dunia ini atau gitu. Ini udah gue beli kemarin, udah seri yang kelima ya nih. Bikin lapar. Makanya kalau ini nggak pernah gue baca pas malam, bahaya. Otherworld Izakaya Nobu. Ya, harganya 65. Kayaknya ada pencetaknya. Ini pencetaknya apa nih? Ini Phoenix. Kayaknya 65 ribuan kayaknya Phoenix. Nah, terus ada Your Name yang produsernya baru-baru ini ditangkap. Kayaknya what happened with Japan, man? Kasusnya itu terus loh. Makanya kerja jangan terlalu over. Karena kan gue baca di YouTube kan artikel-artikel, baca di YouTube lagi apa, ngeliat video yang itu emang gila di sono. Kalau kerja tuh gila banget. Gitu loh, maksudnya nuansa kerjanya juga gila banget. Jadi nggak hanya kerja yang gila, nuansa kerjanya juga gila. Jadi gila. Udah gitu pas gue lihat, abis kerja kan nih, saya akan kencan di kafe gitu. Kencan aja, permisi gitu. Lu kencan kayak begitu, kapan punya anak? Ya aslinya sih Your Name sih ya, it's a good anime sih. Ya jujur di komiknya ini ceritanya masih ada, tapi artnya ya tidak menggambarkan animenya banget sih. Kalau gue sih, saran gue lu nonton ya animenya itu, filmnya ya. Ini baru sampai volume 3 nggak tahu udah tamat atau belum, karena gue belum buka. Harganya 65 ribu. Habis itu, ini udah volume 12. Ini Goku Shufudo, The Way of House Husband. Ini lucu banget cuy, ini udah pada volume 12. Gue pertama kali juga nemu di online ya. Ini harganya 42.000. Ini tentang cowok Yakuza tobat karena udah nikah. Jadi bapak rumah tangga. Kerjaannya masak, apa. Lucuan ini komik, sumpah. Ini komik terlucu yang pernah gue, dan gambar bagus banget, artnya juga. Jadi ini lucu banget ya. Di Gramedia ada, toko buku-buku ada. Nah abis itu bisa dibilang nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Ada komik tentang ayam. Rooster Fighter. Lu beli? Lu beli? Beli. Kemarin lu untuk apa sih ini? Gue beli. Lu beli? Beli. Pas dibuka, ayam. Abis itu nih tuh kan dia lagi bersetubuh. Ayam bersetubuh. Tapi lawan kaiju. Keren. Ayam lawan kaiju. Pernah lihat nggak lo tuh lawan kaiju? Lawan monster-monsternya itu. Keren kan? Ayam loh. Terus pas pulang ceweknya udah selingkuh. Nggak penting. Gue pas baca tuh kayak, it's a chicken man. Ayam ya, ayam. Rooster Fighter, tapi lucu sih, kocak ini. Nah habis itu ini kan ayam. Ini manusia, palanya ayam. Perayaman. Jadi dia cerita, ini tapi cerita unik sih. Kan udah banyak banget kan komik kayak ini kan. Isekai mati terus ke dunia lain. Kalau dia ini main game VR. Jadi ceritanya udah di dunia dimana banyak game VR gitu, tuh kan, game VR.
Tapi ini anak hobinya mainin game-game sampah. Game-game yang kayak apaan sih endingnya aneh gitu. Tapi dia jago main game, jago banget. Tiba-tiba ada game namanya Shangri-La Frontier. Dia coba mainin, game ternyata cukup susah. Ada lah intinya, ada kayak bos-bos sulit gitu. Tapi ada cerita unik lah. Cerita uniknya ya dia OP intinya. Terus tapi ceritanya bagus. Dibikinnya tuh kayak OP terus dia dicari-cari gitu. Dan itu baru buku 1 ya, makanya bagus. Ya, ini seru-seru gitu. Shangri-La Frontier, harganya 65.000. Ya, oh Phoenix, oh iya kayak penerbit Phoenix 65.000 semua kayaknya. Iya. Ayam tadi belum sebutin dia 45.000. Dia level comics. Jadi level comics ada Phoenix gitu. Sama-sama ini dewasa. Seriusan. Kata dia ada yang bersetubuh. Kan ada jinnya. Ada wik-wiknya. Emang lu nafsu? Lu nafsu ngeliat ayam? Lu nafsu nih? Coba Mi. Dia nafsu loh bang. Nih Mi, nafsu nggak Mi? Nontonnya Doraemon bang. Oh iya, oke. Ya. Gua ngerti sekarang kenapa dewasa. Emang ada yang nafsu. Nah terus ini gue seneng banget. Ini wah ya buat Gramedia atau apa sih ini? Akasha komik 70.000. Kualitas cetaknya sih wow ya. Ini City Hunter. Nggak tahu Ami tau apa nggak nih. Dulu Mas Roland, Oang, sepupu gue koleksi nih. Gue sering diem bacain soalnya. Tapi gambarnya buram dulu cetakannya. Raja Wali Graffiti itu. Dicetak ulang gambarnya Pak. Tajem banget, buset dah. Ya, ini komik zaman dulu. Dan lu komik zaman dulu tuh gila ya. Satu halaman, berapa panel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu lucu banget. Ini City Hunter tuh cowok nih dia nih. Ya si, aduh lupa gue namanya lagi. Rio. Ya Rio. Nah ini ya, ini itu ada dibikin versi live actionnya. Yang mainin si Jackie Chan. Ada dulu Jackie Chan, City Hunter. Itu lucu banget dan menggambarkan City Hunter banget. Yang versi Netflixnya gue kecewa. Sebagai gue penggemar City Hunter, versi Netflixnya bau. Kesal banget gue. Padahal Jepang loh yang bikin. Cuman karena ada Netflixnya jadi aduh. Ini ya pokoknya kayak catatan si boy. Iya bener. Ya kan? Catatan si boy bener. Iya bener catatan si boy. Iya investigator pribadi. Jadi dia ya pokoknya gitulah. Tapi yang versi komik ini dicetak ulang gambarnya bagus ya. Bagus. Soalnya dulu kayaknya juga Raja Wali Graffiti nggak sampai nomor 24 tuh. Sekarang udah nomor 24. Gitu. Seru ceritanya seru. Makin kesini makin seru. Nah ini tiba-tiba juga dicetak nih 85.000 baru mahal juga. Osamu Tezuka Black Jack. Nah ini gue belum baca. Seriusan gue belum baca. Please teman-teman kasih gue ini bagus apa enggak juga di kolom komentar karena ini tebel. Belum sempat baca gue. Ya, Osamu Tezuka tapi udah mulai buku-buku terakhir nih. Actually cuma buku ini doang nih. Oh ini dulu deh. Licorice Recoil. Ini gue beli, belum baca juga. Tapi langsung pas gue tunjukin dulu kemarin di live di channel Taras Game Indonesia. Bang, itu kesukaannya si Kojima. Katanya Kojima nonton sukanya ini katanya. Jadi ini kalau lihat ceritanya Jepang, sebuah negara di mana kejahatan dan teror dibilang tidak ada lagi. Siapa sangka sosok di balik Licorice, agen yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian itu adalah para siswi SMA yang manis. Jadi penjaga perdamaiannya ya ini, SMA, anak SMA. Kojima demen. Bentar, gue ngomong dari awal aja nih. Do not become. Karena gue jadi wanti-wanti nih, mohon maaf. Tapi ya gambarnya sih bagus ya, gambarnya bagus. Tentang anak-anak SMA yang jadi detektif gitu lah ya. Ini udah sampai yang ketiga kemarin gue beli. Licorice Recoil. Katanya bagus lu pada gue belum baca. Oke. Nah, terus ini dong gak ada angin gak ada hujan. Ini bini gue baru ngasih ke gue kan. Kamu nonton deh di Netflix Pluto. Itu tentang versi darknya dari Astro Boy. Pas gue liat iya Osamu Tezuka lo yang bikin ceritanya. Tapi yang gambar Naoki Urasawa. Gambar lu lihat. Gambar tuh kayak gambar sederhana gitu tapi bagus. Gimana gue jelasin deh. Dapat poster ya. Poster. Kalau lo mau nonton ini ya, dan gue pas nonton di Netflix itu anime, rasanya kayak film. Pengambilan gambar segala macam film banget. Dan ini gue yakin sih komiknya sama bagusnya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue udah baca beberapa komik yang sama, yang karyanya si Naoki Urasawa ini. Jadi katanya ini emang versi, kalau Pluto ini emang Astro Boy, tapi versi dark, dibikin versi dark. Gitu, dan ini katanya kata bini gue ya, nggak tahu bener apa enggak, silakan benerin kalau ini. Oh bener, based on Astro Boy, the greatest robot on earth. Ada tulisannya nih, tapi versi dark, bagus banget. Nah, gue udah nggak begitu kaget dengan kebagusannya karena
memang sudah baca ya karya-karya komiknya si Naoki Urasawa. Ini kalau gambar itu lu kayak nonton film ya. Aduh, ini lu Master Kitten remasternya ini bagus banget juga gambarnya. Gue belum selesai untuk yang ini, bacanya baru kayak separuh gitu. Tapi udah kebawa gue ke komiknya. Nah, yang udah gue baca sampai buku terakhirnya yaitu di Gramedia baru rilis ketiga untuk sekarang adalah Monster. Ini sebenarnya komik lama, terus di remaster gitu. Ini harganya 158.000 satunya. Tapi guys, gue tantang lu baca nih komik ya. Lu baca nih komik beberapa halaman, kalau lu berhenti lu jago. Karena gue baca, kayak awal tuh kayak, apa sih kata bini gue kan, bagus. Gue tuh kayak, lebay bini gue nih, coba baca. Toto habis, terus gue langsung yang kedua gue baca, Toto habis, Toto yang ketiga. Ini gila sih. Dan ini, ibaratnya kalau ini kayak ditulis oleh manusia antisosial, kalau ini orang yang tahu kehidupan cuy, yang nulis cerita. Ini gila. Ini lo harus baca minimal sekali seumur hidup. Ini kalau gue bisa bilang ini one of the best komik yang pernah gue baca sih dari semua komik. Sumpah gak bohong gue. Ini fasenya, gambar, artnya. Wah gila nih si Naoki Urasawa. Gila aja. Tapi tetap dewasa. Tapi ya kalau gue bilang sih banyak komik yang lebih kejam daripada ini malah. Cuman kalau ini ceritanya tuh politik semua jadi satu campur. Bagus banget. Gue nungguin yang keempat nih, belum dicetak-cetak sama Gramedia. Baru yang ketiga. Bagus banget. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu untuk komik yang gue beli bulan ini. Bukan berarti semuanya beli bulan ini ya, maksudnya ada beberapa nih kayak, yang belum gue buka nih. Yang buku ketiga, buku empatnya gue baru beli kemarin. Tapi ini sih, kalau saran gue dari semua ini, lu coba beli nih, Monster nih. Ini gila sih, ya. Bagus lah. Makin kesini Gramedia makin cetak-cetak komik yang bervariasi. Gitu, jadi bagus-bagus. Cuman Kung Fu Boy nah keluar kayak si Mekawa nih. Apa emang belum keluar ya dia? Dari sononya juga ya. Kung Fu Boy juga harus baca guys. Guys, jadi itu dia untuk review komik kali ini. Sampai jumpa di yang berikutnya. Berikutnya gue beli yang mana lagi nih guys? Silakan saranin ya di bawah kok di komen. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayam. Ya aku dia tadi nggak habis pikir. Terus terfighting lagi. Apa sih baca itu? Iya.